Oke guys, welcome to WPH Channel. Bareng lagi nih sama Wirda. Udah lama banget kan gak lihat Wirda konten. Kali ini Wirda lagi berpakaian sport. Kita lagi main golf, tapi Wirda nggak mau main. Di sini Wirda akan gerbek satu orang narasumber yang lagi hobi banget main golf. Nah, siapa dia? Ikutin Wirda. Nah, bapaknya lagi main. Kita godain dulu. Masih mukul guys, takut kena pukul aku. Wih, Pak Hendri. izin ganggu Pak. Gimana kabar Pak? Sehat? Sehat. Iya Pak. Kita pengen ngobrol-ngobrol boleh Pak? Ini ganggu nggak nih Pak? Iya. Boleh ya Pak? Bayar ya? Hah? Siap. Satu keranjang itu bisa tuh Pak. Oke guys, di sebelah Wirda. Perkenalkan boleh Pak? Ya. Say hi dulu dong Pak. Halo semua. Ya. Kenalin Pak, dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Hendri. Nah, Pak Hendri, apa yang akan Wirda bincang dengan Pak Hendri? Ayo ikutin kita. Oke, balik lagi tadi di WPH Channel. Kali ini Wirda memaksa Pak Hendri untuk duduk di sini. Soalnya dari tadi main kan guys. Oke, tadi Pak Hendri udah sapa kalian semua. Pengen tahu kan kenapa Wirda undangnya Pak Hendri? Sebelumnya kenalan lagi ya, sekali lagi. Pak, usia Bapak sekarang berapa sih Pak? Saya usia kepala 3. Kepalanya 3 Ya, gimana kepala Pak? 3 ya. 30-an lah ya. Ya 3-3an lah. Pak Hendri itu aslinya orang mana sih Pak? Saya aslinya orang Indonesia. Orang Indonesia. Kira-kira di provinsi mana tuh Pak? Indonesia luas. Oh iya. Saya orang Sumatera. Oh Sumatera ya Pak, orang Sumatera. Siap. Terus Pak Hen, jadi gini Pak, Wirda itu sangat terinspirasi nih sama sosok seorang Pak Hendri. Ya kan? Kebetulan guys, Pak Hendri adalah branch manager di perusahaan yang tempat Wirda kerja. Nah, kenapa Wirda memaksa Pak Hendri untuk bergabung di WPH Channel? Banyak banget yang pengen Wirda tuh penasaran tapi nggak berani nanya langsung. Tapi kan kalau di sini mau nggak mau cerita ya Pak ya. Dijebak ya. Udah dijebak. Pak, boleh ceritain nggak Pak? Gimana sih awal Bapak merintis karir sampai di usia 30 tahunan ini Bapak sudah menjadi seorang kepala cabang, dan itu menurut Wirda sebuah pencapaian luar biasa di usia 30 tahun. Ya awalnya sih coba-coba ya. Bapak pedagang boraks. Ini digelupin kan nanti kan? Ya kalau cerita awalnya saya mulai sebagai salesman. Ya dulu pekerjaan salesman ini kan memang ya kejebak juga sih. Terjerumus ya? Karena ngelamar sana sini nggak ada yang terima, ya udah akhirnya jadi salesman diterima, ya udahlah mau nggak mau lah. Oh gitu. Ya, awalnya mau nggak mau demi karena saya dulu mulai kerjanya itu saya dulu di Jakarta tahun 2001. Bapak ngerantau berarti? Ya. Kan Bapak Sumatera, ngerantau ke Jakarta. Usia berapa Pak? 21? Tahun 2001. 2001 usia saya baru 6 tahun Pak. Bapak udah merantau Jakarta guys. Ya, jadi karena ada orang bilang ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, ya jadi mau nggak mau kita di Jakarta kita harus lebih kejam hidupnya. Oh gitu. Akhirnya saya masuk kuliah ya karena kita harus cari biaya juga ya. Ngelamar sih dulu karena saya dulu kuliahnya ekonomi, saya yang pasti seperti teman-teman yang kebanyakan lah mungkin zaman di era saya. Ngelamarnya apa? Jadi administratif, jadi staff accounting dan segala macam. Dan ternyata saya tidak diterima satupun. Gitu Pak. Saya kirim lamaran banyak, tidak diterima. Oke, akhirnya ketemu teman, ada kerjaan nih jadi sales, mau nggak? Apa itu sales? Saya nggak pernah sales ya. Ya udahlah, oke, saya coba aja deh. Saya pernah jaga toko baju, tapi saya nggak pernah nyales, cuma jaga. Ya, oh gitu, jadi Bapak nggak dagang dong? Enggak, saya cuma jagain. Jadi itu mulainya waktu saya SMA, SMP SMA. Jadi ya seperti kondisi sekarang lah. Kalau yang namanya mendekati Lebaran kan toko-toko baju rame. Oh gitu. Jadi mereka mereka rekrut orang-orang untuk ya freelance lah sebulan sampai 2 bulan itu. Oh gitu. Selama puasa sampai Lebaran. Nah yaudah saya masuk lah, lumayan lah buat beli-beli jajan ya kan. Dan dulu saya ingat sekali itu dulu toko-toko itu yang waktu saya jaga toko, penjaga tokonya nih pegang nih baju mahal nih. Baju mahal, merek apa? Merek Crocodile. Sama apa satu lagi? Cap kunci katanya.
cap kunci itu merek Bruno. Ya, saya dulu kenapa mahal ya? Pegang dulu katanya, diajarin pegang. Oh ya udah pegang. Siapa tahu bisa beli suatu saat katanya. Wih, sekarang jangankan krokodil ya, buaya-buayanya ternak ya Pak. Iya, saya juga salah satu buaya. Saya nggak ada bilang Pak. Pak, Wirda penasaran nih. Berarti kan Bapak itu merantau ke kota. Kenapa Bapak pilih ibu kota Jakarta? Ya karena namanya kita di daerah dulu tinggalnya taunya ya mau Kerja itu di kerja kota. ya di Jakarta, mau merubah nasib ya di Jakarta. Sebenarnya pun itu karena saya kuliah kan dulu kan. Oh, Bapak kuliahnya Jakarta? Iya, dulu kuliah itu juga kalau cerita kuliahnya juga saya lulus SMA juga saya males mau kuliah mana ya. Secara kita mikir biaya, satu biaya. Akhirnya dikasih tahu teman, oh ada tuh Universitas Ekonomi tuh, ya kan? Ya saya coba deh. Waktu saya daftar ternyata dia ada buka rekrutmen, ada buka pendaftaran di kota saya di Jambi ya katanya. Udah akhirnya saya tes di situ. Itu juga tes ya. Saya tes ya ternyata keluar lulus dan dapat grade A. Grade A itu dulu saya masih ingat saya bayar kuliahnya itu 4 juta satu semester. Bayaran pertama 4 juta. Dan saya hanya bayar 3 juta. Karena bisa dicicil saya bayar 3 juta, sejutanya nggak ditagih-tagih sampai lunas, sampai lulus. Universitas mana Pak? Masih ada utang guys. Seorang kepala cabang meninggalkan utang. Meninggalkan Saya utang. masih utang 1 juta. Ya, Pak. Udah lah Pak, bayar lah Pak. Atau Nggak muluk nih. nggak ditagih ya. Mohon maaf kepada Bapak Dekan, Rektor, mohon ditandain Pak. Oke ya. Pak, Bapak itu kan luar biasa banget ya kalau Wirda bilang. Pak, Wirda boleh ini nggak? Boleh nanya nggak? Tadi ada yang harus Wirda garis bawahi. Kalimat Bapak yang mengucapkan bahwasannya harus merubah nasib. Emang nasib Pak Hendry itu seperti apa? Kenapa harus diubah? Ya gini ya, saya hidup atau tumbuh dari keluarga yang biasa-biasa saja. Saya bukan kalau di daerah itu kebetulan saya sekolahnya itu di daerah saya di Jambi itu sekolahnya cukup bonafit, dan itu juga bonafitnya rata-rata diisi sama orang-orang yang punya kemampuan ekonomi cukup baik. Ya sama sekolah saya termasuk orang yang kurang percaya diri karena kita kalau yang lain-lain punya motor segala macam, saya masih naik angkot ya kan, naik angkot kemana-mana atau ikut teman. Ya udah, ya saya coba pikir ya udahlah kita coba perbaikin lah, siapa tahu ya kan. Ya akhirnya nyampe Jakarta ya, awal-awal juga masuk kerja di sales juga 2 hari saya minta resign. Kenapa Bapak minta resign? Karena saya kaget Kagetnya gimana Pak? masuk kerja 2 hari, senior saya yang pertama sama ada 2 orang senior saya tiap pagi briefing pagi digebrak-gebrak mejanya. Ini apaan ya kerja ya? Ini kerja atau militer ini? Sampai segitu ya Pak ya? Iya. Berarti pressure-nya luar biasa ya Pak ya? Iya. Tapi itu Bapak nyales sampai di perusahaan yang sampai sekarang Bapak pegang kan Iya. sebagai seorang kepala cabang kan? Berapa lama sih Pak Bapak memulai karir dari seorang salesman sampai sekarang Bapak tuh menjadi seorang kepala cabang? Saya jadi salesman 12 tahun. 12 tahun menggeluti dunia persalesan. 12 tahun sih kalau Wira bilang tuh pasti kinerjanya bagus. Terus kejujuran sih Pak. Dunia sales itu kalau dia tipu-tipu nggak akan lama sih. Kalau 12 tahun kita udah bilang orang itu pasti jujur gitu. Jadi kepala cabang nggak mungkin dong. Kejujurannya udah pasti lah, bisa di Integrity. iya benar, integritinya udah pasti. Banyak banget sih Pak motivasi-motivasi Bapak itu di video Wirda sebelumnya. Wirda tuh sering banget kan omongin kayak Bapak sering bilang sama Wirda bahwasanya lahir dalam keadaan miskin bukan salahmu gitu ya kan? Itu saya nyontek. Oh itu Bapak nyontek ya? Nyontek. Tapi itu ngedoktrin banget sih Pak. Bapak ini enggak sih? Atau Bapak pernah merasakan di kondisi tersulit apa sih Pak seperjalanan hidup Bapak sampai 30 tahun? Kondisi yang menurut Bapak itu paling menyakitkan dan itu juga yang membuat Bapak kayak ngerasa ya kalau nggak gua dulu begitu, sekarang gua nggak begini gitu. Ya sebenarnya ada sedikit yang membuat saya harus berjuang dan bertahan ya mungkin motivasinya adalah karena tersakiti ya, sakit hati ya. Bapak siapa yang nyakitin Pak? Nih ya buat yang nyakitin ya, sekarang yang disakitin udah jadi kepala cabang loh. Awas aja minjem apa kabar gitu ya kan, minjem duit dong. Bukan itu. Jadi gimana nih Pak? Ya jadi sedikit tersakiti cerita tentang yang namanya keluarga lah ya. Keluarga dari orang tua saya ada beberapa yang
cukup berada. Nah, kita pernah main-main ke rumah dia. Wah, di sini ini anak-anak di sini katanya nyolong jambu, nyolong apa gitu kan. Padahal kita cuma main nggak ngambil apa-apa. Ya saya merasa wah. Ya jangan mentang-mentang sampean punya tanah, punya rambutan, punya jambu terus kita datang dianggap kita mau maling ya kan. Ya udah itu sampai ya itu cukup membuatnya termotivasi. Jadi membuktikan bahwasanya someday gue akan di atas lo, tapi Bapak tidak memperlakukan hal yang sama. Itulah luar biasanya seorang Pak Hendrik. Ya. Ketika dia di atas orang yang menyakitinya, tapi dia tidak melakukan hal yang sama. Pak, boleh kasih tips, trik buat anak-anak muda nggak Pak gitu? Karena Bapak kan sudah melewati kayak kita ini kan para salesman, para sales girl gitu kan. Bapak selama 12 tahun bertahan akhirnya menjadi seorang kepala cabang. Untuk di usia Bapak itu luar biasa menurut Wirda. Boleh nggak Pak kasih ini deh wejangan buat kita semua gitu? Ya sebenarnya sih simpel lah ya. Kalau dari pengalaman saya satu, yang penting kita punya tujuan, punya mimpi apa yang kita mau capai. Kemudian juga kita selalu berusaha. Yang paling penting bagaimana kita melihat segala sesuatu dari sisi yang positif. Masalah pasti ada. So masalah itu kan mendewasakan kita. Ada lagunya What doesn't kill you make you stronger ya kan. Apa yang pernah tidak, terjadi? Iya, apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu semakin kuat. Jadi jangan pernah gampang menyerah karena punya masalah. Yang jelas masalah itu datang pasti berbarengan sama solusi dan kesempatan. Contoh kita bilang sekarang, kita di masa pandemi, ada bisnis yang tiba-tiba melejit, ada juga yang tenggelam. Bisnis yang tidak bisa beradaptasi pasti tenggelam. Sedangkan bisnis-bisnis yang mereka bisa melihat peluang, ya mereka ambil peluang itu gitu loh. Dan banyak juga orang tiba-tiba kaya mendadak karena pandemi kan. Yes, benar. Tapi ada juga yang tenggelam. Nah ini tinggal kita mau ngambil sudut pandangnya yang mana. Kalau kita bilang dalam situasi apapun, dalam masalah, semua orang pasti punya masalah. Yang paling penting adalah bagaimana kita melihat masalah itu secara jernih. Jangan sampai kita kusut. Ya pikiran kita itu harus jernih, sama seperti air lah. Kalau air itu kita obok-obok ya, kemudian air itu keruh, pastinya kita nggak bisa melihat dengan jernih dasarnya seperti apa. Nah kalau pikiran kita pun seperti itu. Kalau kita mau melihat masalah itu solusinya bagaimana, kita harus melihat secara jernih, harus tenang, mindfulness lah ya, harus tenang dan kita akan bisa melihat masalah ini sebenarnya kemana dan bagaimana kita mencari solusinya gitu. Ya saya yakin semua orang akan mengalami masalah dan itu menurut saya bonus hidup ya, bonusnya hidup ya pasti masalah. Nah tinggal bagaimana kita melihat sisinya, mau sisi masalahnya atau mau sisi peluangnya. Semuanya pasti ada. Semua masalah pasti datang berbarengan sama namanya peluang. Semua itu di dunia ini berpasangan kok. Ada siang, ada malam, ada panas, ada hujan, ya kan. Bagi juga masalah, ada solusi. Ya, setiap masalah sama seperti gembok nggak dibikin tanpa kunci pasti. Nggak ada pabrik yang bikin gembok tanpa kunci kan, kecuali kuncinya hilang kan. Tapi bisa diduplikat. Nah gitu. Pasti ada duplikat. Kalau gemboknya masalah, gembok ini sebagai masalah terkunci, kita tidak tahu caranya, cari tukang kunci lah. Nah kalau kita punya masalah kita nggak ngerti, cari yang lebih ngerti, minta advice, minta saran dari yang lebih berpengalaman. Luar biasa. Nah itu trik tips dari seorang Bapak Hendri, yaitu kepala cabang yang luar biasa perjuangannya. Ini baru sedikit guys, mungkin nanti di lain waktu kayaknya bapaknya buru-buru karena pengen masih main, karena Wirda gangguin nih ya kan. Pak, Wirda mau bilang terima kasih banyak udah mau meluangkan waktunya di WPH channel kita. Semoga jalan hidup yang telah Bapak sedikit tadi share, kita semua akan ngerasa kayak iya benar bahwasanya yang namanya masalah pasti beriringan dengan peluang. Jadi setiap masalah itu harus pintar melihat peluang gitu ya. Luar biasa, itu pesan dari Pak Hendri ya guys. Buat kalian yang bermasalah, buruan cari peluang, ya kan Pak? Iya. Semangat. Kalau gitu kita pamit dulu. Pak, boleh saya bye-bye nggak Pak sama WPH Channel? Terima thank kasih. you Pak. Sukses terus Wirda. Makasih, thank you Pak. Sukses terus WPH channelnya. Amin.